Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya kawan-kawan, apa kabar hari ini ya? Nah, di video kali ini aku mau ngebahas si Scorpio dan ngebahas tentang kelemahan dan solusinya gitu ya. Ya kalau ada harganya yang aku inget, aku kasih tahu. Kalau enggak ya mohon maaf. Mana tahu video ini ada yang kurang berkenan di hati kawan-kawan gitu kan, ada yang kurang gitu kan, atau ada tambahan lagi gitu ya. Untuk tentang video ini bisa kalian tambahin di kolom komentar gitu ya. Oke, marilah kita bahas yang pertama itu ada di apa ya? Kaki-kaki lah ya. Kaki-kaki itu umumnya kalau anak Medan lah istilahnya kita bilang ya kan, anak Medan boy ha. Itu kaki-kaki itu biasanya kan dari standar itu pelek ya, atau velg atau pelak atau apalah itu nama tempat kalian. Nah, ini di Medan ini diganti sama alloy atau ring jari-jari. Umumnya itu bisa biasa kita ganti itu pakai ring 18 dengan ukuran ban depan itu 250 terus bunganya itu bunga lurus. Nah, kalau yang belakang itu kita pakai biasa ya, itu kalau yang belakang sih tergantung selera ya. Umumnya sih banyakan yang pakai 250 petak tahu. Ring 18 juga. Kalau soal merek ya itu ya tergantung kondisi sama kantong kita ya. Nggak bisa dipaksain gitu ya. Itu yang pertama. Ini pakai ukuran ring 18 160 dengan ban 250 depan belakang, tapi kalau aku pakai yang 275 biar dia agak apa gitu ya, biar nggak terlalu goyang gitu kalau ngebut gitu ya. Nah, setelah itu dari kaki-kaki kita mendekati ke gear depan, gear belakang. Nah, kalau masalah di gear ini kan, kalau orinya itu katanya kan mahal ya. Pernah sih aku tanya itu sampai 600.000 boy, satu set. Wah gila boy. Jadi kami itu biasanya gantinya itu pakai aftermarket itu ya. Ada beberapa merek yang lumayan terkenal lah mereknya gitu. Biasa kami pakai itu. Kalau aku pakai ini kebetulan nih ya, pakai TK ukuran 16 per 40. Yang depan 16, yang belakang aku pakai ukuran 40. Nah, oke. Selanjutnya aku mau ngebahas si apa ya? Masalahnya sebetulnya sih ini udah lari dari jalur ya. Aku mau ngebahas lagi tentang si kain close. Kok lari ke mesin? Nah, kain close. Nah, kalau kain close kita itu sudah mau habis ya kan, biasanya itu dia ya biasalah kalau turun gigi atau mau netralin tuh susah gitu kan, ataupun masuknya pun juga keras. Nah, itu biasa itu permasalahannya ada di kain close. Nah, kalau di kain close itu ya tergantung kita lah mau pakai kain close merek apa gitu kan. Nah, itu kain close tuh sekitar 130 ribuan gitulah kain close yang original ya. Ini akar-akar apa ini kok di sini milih tempat boy. Nah, itu biasanya ya kan. Di dekat kain close tuh ada namanya karet close atau bantalan karet di rumah close-nya itu kan. Kalau dia itu biasa itu ngulahnya itu yang pernah aku rasain itu dia apa, waktu kita langsam dia itu kasar, tapi kalau kita tarik kopling, kita tarik koplingnya dia itu halus. Nah, itu permasalahannya ada di bagian karet close-nya. Kalau ganti karet close itu sekitar harganya, kalau karet close-nya murah, upah yang mahal tuh bongkar pasang sama upah bubutnya sih. Ya tergantung bengkel ya. Kalau ada yang bengkel bisa langsung di tempat di situ, ada lagi yang mau ngantor, beda macam-macam lah gitu ya kan. Nah, itu biasa kena upahnya itu sekitar 80 ribuan gitu ya, sama bongkar pasang gitu. Nah, lanjut kita ke apa? Tinggi tinggi apa? Apa namanya? Unitrack. Ah, Unitrack. Kita mau ngebahas si Unitrack yang ada di sini. Nah, ini aku pakai kebetulan pakai yang online shop. Online shop ini dengan harga yang murah meriah. Ya namanya kantong anak pelajar ya kan, anak sekolah ya. Maklum lah ya kan. Jadi ini aku pakai yang Unitrack yang biasa, tapi teropongnya aku pakai dari Bang Kadar. Unitrack ini set sama teropong aku beli sekitar 100 ribuan di online shop. Lupa aku nama apanya ya. Nama
tokonya apa. Coba nanti aku cek kalau masih ada ya. Tapi nanti kalau misalkan nggak ada, atau yang punya nonton ya, tolong di komen nanti biar aku kasih pin. Asik asik. Nah, itu pakai aku ini aku pakai nih ya, lumayan ya. Harganya murah. Harganya murah. Terus ketahanan pun kalau aku bilang sih oke ya. Untuk kita oke. Nah, setelah tadi kita bahas di bagian apa namanya? Unit rack. Nah, ini kita bahas bagian shock. Nah, kalau shock Scorpio ini kan lumayan pedih juga harganya ya, 450.000 anjir. Itu kami biasanya itu jarang kami ganti, khususnya pengguna Scorpio itu jarang diganti. Itu lebih ke kami servis gitu ya, karena kalau servis shock itu lebih murah, lebih tahan lama, dan juga lebih hemat gitu ya kan. Kalau servis shock itu sekitar 100 ribuan itulah ya. 100 ribuan kita udah bisa servis, ketahanan pun sama yang asli. Terus lanjut lagi, permasalahannya ada di karbu. Nah, karburator standarnya itu kan kadang kalau udah vakumnya koyak gitu kan, daripada kita ganti vakum lebih bagus kita ganti karburator yang aftermarket atau pakai yang PWL atau PWK atau apalah gitu kan, yang sesuai selera dan keinginan gitu ya. Nah, di sini aku pakai karbu PWL karena yang lama itu, yang vakum itu karetnya udah koyak. Aku ganti yang biasa-biasa, yang CKD lah kalau dibilang orang bengkel gitu kan. Nah, itu aku ganti itu nggak bertahan berapa lama gitu kan. Makanya aku ganti pakai PWL asli ori copotan Ninja. Harganya lumayan juga, sekitar 400 ribuan nih kalau ori copotan. Ya alhamdulillah nggak ada masalah ya. Daripada kita beli vakum ya, sampai harganya kalau nggak salah tuh 700 ribu lebih tuh, itu karet vakumnya aja gitu kan. Lebih bagus ya beli karburator ini. Nah, selanjutnya ada di masalah for. Nah, tutup for ini kadang kan ada mau rembes dia kan, mau rembes, mau ada keluar oli. Nah, itu biasa ada dua kejadian, dua masalah tuh. Kalau nggak di ringnya atau di packing plat dalam. Ada dua plat, dua packing. Aduh panas. Dua packing. Yang satu yang bulat ya kan, yang satu yang dalam. Kalau yang di bulat itu udah kita ganti, dia tetap apa namanya? Tetap bocor juga, tetap rembes juga. Nah, itu kita ganti yang dalam. Itu harganya sekitar 15 ribuan lah ya untuk packing dalam. Tapi kalau packing bulat ini, packing apanya ini tadi, packing karetnya, nah, orin karet dalam sini, itu dia harganya sama sih, 20 ribuan, agak mahal dikit. Nggak tahu entah kenapa itu lebih mahal. Nah, itu bisa kita ganti, itu bisa ganti sendiri juga kok. Ini gampang, pakai kunci E8 sama dalam pakai kunci E5 P4 ya dalamnya. Itu gampang gantinya kalau mau ganti sendiri. Tapi kalau nggak mau repot bisa bawa ke bengkel. Lanjut lagi, kita bahas tentang si apa ya, tenaga. Nah, tadi kan clean close, pengaruh juga jam tenaga. Filter oli. Nah, filter oli di dalam ini pun berpengaruh juga ternyata sama tenaga. Sebelumnya aku belum ganti filter oli, dia tuh agak berat, agak ngorok sedikit dia. Nah, kalau filter oli ini harganya sekitar ada yang 40 ribu, ada yang 80 ribu, ada yang orinya nih 150 ribu sih kalau untuk si Scorpio. Tapi ya kita beli yang biasa-biasa aja, sesuai fungsi aja gitu ya. Nah, kalau oli itu tergantung selera ya, dan juga kantong kita ya. Jangan memaksakan oli yang bermerek gitu kan. Kayaknya tuh kurang ya kalau oli yang bermerek gitu kan. Terus apa lagi ya? lampu sen. Nah, lampu sen ini kalau yang asli ori standarnya itu kadang dia kalau udah usia itu udah nyewer atau udah goyang-goyang gitu kan. Nah, itu biasa itu kalau kami itu di sini kami ganti pakai punya Ninja atau punya KLX. Nah, kalau aku pakai ini pakai punya Ninja SS. Nah, ini aku pakai Ninja SS, Ninja Barong. Ini aku beli harganya sekitar 100 ribu, murah. Kemarin dia jual ketepet ya. Nah, setelah itu kita bahas tentang si apa ini,
kita bahas bagian rem belakang. Nah, kalau Scorpio ini kan masih tromol ya. Tromol udah gitu, kalau hujan dia itu kadang kalau siap dosmer, siap nyuci, habis kena hujan kadang dia kalau direm kan mau bunyi-bunyi kan. Nah, itu solusinya kalau bagi aku ya, supaya dia nggak bunyi-bunyi gitu kan. Dia itu kita kasih apa? Rem itu tadi, itu kita buat potongan garis mereng gitu sebanyak 4 atau 5 pakai gerenda. Nah, alhamdulillah selama ini selesai hujan, selesai nyuci, kena air itu aman, udah gak ada bunyi-bunyi lagi, rem pun juga pakem. Nah, kalau rem itu biasanya sih ada juga yang ganti apa ya? Pakai disc lagi ya, double disc lah istilah, depan belakang udah pakai cakram gitu kan. Kalau itu sih biasanya sih agak lumayan pedih ya. Untuk tromolnya dia tuh kalau kita nempah itu kalau nempah itu sekitar 700 sampai 800 ribu, itu tromol aja, belum ikut sama si piringan sama si kepala babinya. Yang ku tahu cuma kepala babi ya. Oke, kita lanjut lagi dia di bagian lampu ya, khusus untuk stereo tapi ini ya, bukan untuk yang lain ya. Dan sayap juga nih, tapi ini sih standar orinya gitu ya. Nah, kalau untuk lampu nih aku ganti Scorpio tahun 2000, nggak tahu lah ya tahun 2000 berapa ya, pokoknya aku ganti baru, kondisinya baru, aku beli 700 ribu full set, mika, lampu, batok, semua full set aku beli 700 ribu, aku pasang kemari itu sama bracketnya ya. Nah, bracketnya itu pakai Scorpio tahun rendah ya, biar dia duduk. Kalau pakai yang tahun tingginya pun, kalau pakai bawaan ini maksudnya bawaan si stereo ini tadi, dia tuh nggak duduk karena beda dudukan bracketnya di bagian penahan dalam sini. Dan speedometer aku ganti juga pakai apa, ini aku beli punya tahun 2009 seharga 150 ribu. Alhamdulillah dapat murah. Biasa ini pasaran harga 300 sampai 200 ribu sampai 300 ribu. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya. Nah, biar makin semangat dong ya kan, untuk review-review motor atau yang gimana gitu ya. Kebetulan sebetulnya aku mau review Scorpio Orange tuh ada 2 itu ya, cuman belum kena waktu kami. Waktu dia bisa, waktu aku yang nggak bisa. Waktu aku bisa, waktu bapak itu yang nggak bisa. Oke, jadi ya kita tunggu aja lah waktu yang tepat ya untuk mereview Scorpio Orange ya, yang waktu kita ajak ke CBAB ya, dan yang barusan aku posting di komunitas kemarin ya. Nah, oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.